Ririn, apa Ririn? Kesadaran merupakan Tanggung jawab. merupakan kesadaran mengerjakan tingkah laku. Iya. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran. Ya, sama kita. Kewajiban katanya. Kalau tanggung jawab itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu dia tanggung jawab. Nah, terus tadi untuk pelaksanaan tanggung jawab itu kita contohnya harus membayar pajak tepat waktu. Untuk apa pajak yang dibayarkan itu? Untuk membangun Membangun fasilitas umum, ya kan? Misalnya rumah sakit, apalagi sekolah, jalan, jembatan. Nah, kalau misalnya jalan ke tempat kita tidak bagus, ya kan? Atau rusak-rusak, itu tidak dikatakan masyarakat sejahtera. Coba bayangkan, ketika kamu sakit, sudah kamu mau cepat dibawa ke rumah sakit, rupanya jalan kita rusak. Bagaimana? Akan terjadi udah habis, ya kan? Udah habis waktu, harusnya mau cepat dia sampai ke rumah sakit. Rupanya karena jalannya rusak, jadinya lambat, ya kan? Nggak sampai lagi dibawa ke rumah sakit, berarti tidak sejahtera. Terus lagi, bagaimana kalau fasilitas rumah sakit kurang? Coba, kamu mau ke rumah sakit, rupanya rumah sakit di sekitar kita ini padat. Nah, coba, mana mungkin kamu dibuatkan, lagi nggak ada obat-obatnya, lagi mejanya lagi kosong, mulai duduk di situ. Kalau seperti itu, coba akan terjadi kematian, ya kan? Jadinya tidak terjadi masyarakat sejahtera. Makanya supaya rumah sakit, pembangunan rumah sakit berjalan dengan baik, terus jalan-jalan di tempat kita berjalan dengan baik, pendidikan juga di tempat kita dibangun, kita harus membayar pajak tepat waktu. Untuk apa pajak itu dibayar? Supaya bisa membangun fasilitas umum. Jadi membayar pajak itu merupakan suatu tanggung jawab, ya kan? Nah, coba kalau kamu tanggung jawabmu sebagai anak sekolah apa? Ya, belajar. Taunya kan, tanggung jawab sebagai anak sekolah dia belajar atau belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya pintar. Kalau kamu sudah pintar, apa yang terjadi? Coba. Sukses, berprestasi, ya kan? Kenallah. Jadinya kalau kamu juga sudah pintar, sehingga kamu tidak bisa dibodoh-bodohi, ya kan? Orang yang bodoh akan mengalami kemiskinan, kelaparan. Itulah tadi tidak terjadi masyarakat sejahtera. Tadi yang dibilang saya tadi menjawab sendiri. Masyarakat sejahtera itu katanya tidak miskin, ya kan? Terus tidak menderita kelaparan. Kalau kamu bodoh ya miskin lah, ya kan? Tidak tahu berpikir apa langkah yang mau kerjakannya, ya kan? Akhirnya bodoh, meminta pintar. Kalau kamu pintar, bagaimana supaya aku bisa makan, ya? Tentu kamu berpikir, bekerja, mengerjakan ini, ya kan? Itulah dia. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, terus yang bagaimana itu? Dan baca sendiri tadi. Dampak pelaksanaan yang positif. Membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak tepat waktu artinya tercipta masyarakat sejahtera. Kalau negatif, tidak membayar pajak tidak tepat waktu, berarti masyarakat tidak sejahtera. Pajak yang dibayarkan itu, misalnya pajak apa coba? Pajak mobil, motor, apa lagi? Rumah, tanah, ya kan? Nah, kalau sendiri kok nanti udah punya mobil, tentu dia harus bertanggung jawab untuk membayar pajak. Itu merupakan kewajiban. Iya, kewajiban. Ya kan? Apa itu kewajiban? Segala sesuatu yang harus dilakukan. Iya,
Misalnya, bagaimana nih jalan ke tempatku rusak? Bagaimana nih sekolah di tempatku nggak ada? Fasilitasnya nggak bagus. Nah, kamu menuntut hakmu, tetapi kamu tidak membayar, kamu tidak memenuhi kewajiban. Jadi kita tidak boleh langsung menuntut kewajiban, hak, tapi tanggung jawab dan kewajiban. Kita tidak boleh menuntut hak, tetapi kewajiban dan tanggung jawab tidak dilaksanakan. Harus itu berkaitan ya, harus kita laksanakan dulu kewajiban kita bertanggung jawab, barulah kita menuntut hak. Misalnya kamu sebagai anak sekolah, lucu kali loh guru-guru Bu. Masa kami belajar ditinggal-tinggalkan? Katanya ya kan? Masa kami belajar ditinggal-tinggalkan? Nah, itu kau menuntut, ya kan? Hakmu sebagai anak sekolah menerima pelajaran dari guru, ya kan? Tetapi ketika kamu dikasih pelajaran pun sama gurumu, kamu tidak mengerjakan, dikasih PR, kamu jawab sebagai warga negara. Membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak tepat waktu. Apa bentuk tanggung jawab sebagai warga negara? Bentuk tanggung jawabnya? Menjaga kebersihan lingkungan. Iya, kita pun harus menjaga kebersihan lingkungan, ya kan? Terus apa lagi? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan, menjaga persatuan dan kesatuan. Terus apa lagi? Coba dulu contoh menjaga persatuan. Contoh menjaga persatuan. Kerjasama dengan baik, ya kan? Terus apa lagi? Tidak saling mengait. Oh, tidak mengejek, iya, tidak mengejek katanya. Kalau kita mengejek, ya kan? Misalnya mengejek antar suku, dari suku, budaya, apalagi agama. Misalnya si Jericho, dia agamanya Hindu, si Moses Islam, ya kan? Datang si Jericho. Si Moses kalau berdoa, nungging, katanya itu sudah mengejek. Apa yang terjadi kalau diejek si Moses? Padahal sesama warga negara Indonesia kita kan? Nah, sakit hati, terjadilah perselisihan. Pak Badaimat, intinya tidak ada terjadi kerumunan, terus berbeda suku lagi. Nah, suku kalian kan kayak gini, kalau mau kami harus seperti ini dulu. Kalau kami kan enggak, kami gini. Itu sama juga mengejek. Jadi kita harus bersikap toleransi, saling menghargai, menghormati, ya. Oke, udah tahu kan bentuk udah supaya semangat untuk mengerjakan LKS-nya tadi, kita buat dulu ya.